timnas U17 kita kemarin kalah dari timnas U17 Malaysia. Harimau Malaya ini mendapatkan sebiji gol, satu-satunya gol ke gawang Noah Leo, kiper timnas kita U17, lewat Muhammad Nazril memanfaatkan umpan dari Nur Azam ya, dari sebuah set piece. Dan gol ini terus dipertahankan oleh anak-anak muda dari Harimau Malaya untuk mengalahkan tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto. Nah, poinnya yang terjadi dalam pertandingan semalam itu, kekalahan ini membuat ya kans untuk timnas U17 kita sangat kecil, berat ya. Ini menuju jalan yang sangat terjal karena pertandingan terakhir nanti pada hari Minggu tanggal 19 April ini menghadapi tim yang menjadi pemuncak klasmen di grup A. Siapa lagi kalau bukan timnas U17 Vietnam. Nah, Vietnam kita tahu bersama mengalahkan Malaysia justru dengan 4-0 clean sheet. Mereka juga mengalahkan Timur Leste dengan 10-0. Jadi dengan poin 6 memasukkan 14 tanpa kemasukan, saya rasa memang ya bagi Dava Yuna dan kawan-kawan akan sulit ya. Kita tetap berharap bahwa ada kejutan besar kita bisa mampu mengalahkan Vietnam. Namun kalau Vietnam tampil dengan materi sama seperti ketika mereka mengalahkan Malaysia, mengalahkan Timur Leste, sepertinya memang berat, butuh keajaiban untuk bisa mengalahkan tim yang kuat seperti Vietnam. Apalagi kan kekalahan ini memang sangat menyesakan ya, buat Kurniawan dan pasukannya, karena kita berharap kemarin itu justru kita yang menang. Tapi faktanya kalah. Boleh kita unggul dalam permainan, ball position kita unggul dari mereka, ya. Tapi dari hasil Malaysia yang menang dan kita kalah. Jadi semua statistik yang mengarah ke timnas U17 kita itu seakan jadi hambar aja dengan keunggulan-keunggulan itu kan. Dan Malaysia bermain dengan sangat disiplin, taktis. Memang ada cara-cara mereka seakan mengulur waktu kalau sudah ya biasalah pada saat sedang unggul. Tapi mereka bermain dengan sangat baik, ya, efektif. Ya, contohnya di babak pertama saja, ketika kita melepaskan banyak tembakan, 1 on target, Malaysia cuma 3 tembakan dan 3 on target. Memang efektif. Sebelum mereka bisa mendapatkan gol lewat sundulan kepala Muhammad Nazril itu kan, ya di menit 33 kalau tidak salah. Dan ini menjadi PR besar bagi Kurniawan. Kenapa saya bilang PR besar? Justru di Piala AFF U17 ini kan akan jadi batu loncatan. Batu loncatan menuju ke Piala Asia U17 di Arab Saudi. Nah, juga kita tahu bahwa undian pembagian grup sudah ada di sana. Jadi bermodal dari pertandingan di sini baru bisa melihat apakah kita berpeluang juga untuk bisa tampil maksimal di Piala Asia U17. Itu yang perlu dipikirkan, karena dari pembagian undian itu di grup kita itu dengan tim-tim yang kuat yang semua sudah pernah merasakan mencicipi gelar juara di ajang U17. Cina yang mengalahkan kita 2 kali dalam pertandingan persahabatan di Tangerang. Kemudian Jepang, apalagi Qatar. Nah, 3 tim ini akan jadi lawan kita, sementara level kualitas Cina, Qatar, Jepang itu ada di atas Malaysia. Nah, kita kalah lawan Malaysia. Menjadi sesuatu yang berat tentunya ya bagi Kurniawan, sehingga kita berharap bahwa pertandingan berikut pun akan lebih baik lagi, pertandingan melawan Vietnam ya perlu perjuangan berat memang menghadapi Vietnam yang levelnya memang jauh di atas. Kalau kita kalah dengan level seperti Malaysia, bagaimana dengan level yang ada di atas Malaysia secara bermain ya, dan itu kan sudah terlihat lawan Timur Leste aja mereka permak habis dengan 10 gol, kita cuma 4 gol. Dari sini secara kualitas memang kelihatan bahwa memang Vietnam di atas kita. Walaupun dalam sepak bola semua hal bisa terjadi. Ya, kita berharap bahwa ya kita bisa tampil oke dan bisa memenangkan pertandingan. Ya, sehingga punya harapan lah untuk menjadi runner-up terbaik. Kalau untuk menjadi juara grup saya rasa Vietnam kan hanya butuh imbang saja. Mereka bermain dengan enjoy, menikmati permainan lawan Indonesia, imbang sudah jadi juara grup. Nah, kita akan jadi hitung-hitungan. Dengan kalah lawan Malaysia menjadi sulit buat kita. Karena kan harus berhitung dengan grup lain, di grup B dan grup C. Ada Myanmar, ada Kamboja juga yang sedang bagus. Ya, memiliki 4 poin mereka bahkan. Dan pertandingan berikut, ya tentunya bagi Kurniawan, ini menjadi hidup mati dengan pasukannya. Tapi kalau bermain seperti kemarin kan banyak hilang bola. Ketika menyerang masuk ke sepertiga lapangan tuh kita sulit ya.
pemain-pemain kita, coba bermain dari sisi flank, ya dengan umpan-umpan panjang juga tidak akurat, gampang terbaca oleh pemain-pemain Malaysia, juga faktor fisik, stamina ini bisa dilihat. Nah, apakah Kurniawan itu kemarin memang menginstruksikan pemain-pemain itu bermain dengan long ball terus? Karena sejak babak pertama saya lihat itu bola-bola panjang terus. Nah, ini tidak efektif. Bermain dari belakang langsung naik dengan bola-bola panjang, ya itu cepat dipotong oleh pemain-pemain belakang Malaysia. Ya, kalau bisa kelihatan dalam permainan semalam. Sehingga ini perlu mungkin ada perubahan taktik atau strategi ya bagi Kurniawan, tapi dengan waktu yang mepet ini untuk menghadapi Vietnam yang begitu kuat, yang saya lihat cara bermain mereka sangat baik, efektif, ya tertata dengan bagus, build up serangan Vietnam dengan baik sekali, ya masa transisi permainan mereka dari menyerang kemudian ke bertahan ini, oke, masih muda tapi cepat sekali mereka cara bermain lapangan, dan justru tidak nampak di pemain-pemain kita. Ya, makanya saya bilang banyak PR ini untuk timnas U17 kita untuk menghadapi Piala Asia nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara coba untuk mereview apa yang terjadi dalam pertandingan di Stadion Joko Samudro.